Oke, halo semuanya. Dalam video jurnal WHP kali ini, aku mau bikin video a day in my life atau enggak kegiatan sehari-hari anak working holiday visa yang bekerja di Meat Factory dan sedang berbulan puasa, sedang Ramadan lah. Jadi ini videonya. Selamat menikmati dan semoga enjoy. Oke, jadi biasanya hal yang pertama aku lakuin itu adalah bangun pagi untuk sahur karena ini awal-awal puasa ya, sekitar udah mau 3 harian. Ini bikin videonya. Bangun tidak terlalu susah karena sudah menjadi kebiasaan untuk berangkat kerja karena saya bekerja di sini udah mulai sebelum Ramadan gitu. Ini jam 4, itu jam 23 itu jam Jakarta ya, karena HP-nya bisa di setting ada 2 waktu gitu. Kalau sahur biasanya udah nyiapin dari pagi atau enggak pas pulang kerja, jadi tinggal angetin gitu, bukan ngedadak masak untuk sahur. Terus jam 5 biasanya udah OTW berangkat, udah ada yang jemput. Ini cuaca lagi dingin dan lagi gak menentu. Paginya hujan terus panas. Lalu ganti baju, biasanya udah ganti baju itu sekitar jam 5 pagi. Jam 5 pagi udah ini equipmentnya, ditambah lagi jaket karena saya posisinya di chiller gitu ya. Nggak pakai baju putih aja, jadi harus pakai jaket freezer. Karena kalau nggak pakai jaket ini lumayan beku. Biasanya melamun dulu di sini setengah jam. Terus biasanya lapo ketiga karena ada waktu pas zuhur. Jadi biasanya sholat dulu karena ada musola. Musolanya lumayan besar dan bersih karena tempat slaughter. Lalu pulangnya biasanya jam 5 sore karena jam 5 biasanya sampai jam 4, cuman karena sering overtime jadinya jam 5 overtime sejam, berarti kadang sampai jam 6. Itu yang bikin capek banget. Biasanya udah nyiapin yang tinggal digoreng aja gitu. Ini aku bikin bakwan. Di sini gampang juga sih nyari bahan karena ada tepung terigu, maksudnya ada wortel, ada kol juga, walaupun harganya lumayan, cuman karena pakai gaji sini jadinya ya hitungannya sama-sama aja. Karena aku biasanya kalau buka puasa itu takjil aja, maksudnya takjil nggak makan berat gitu, jarang makan berat. Biasanya yang penting ada yang gorengan-gorengan gitu sama yang manis. Ini juga biasanya ada di minimarket, ada bakery lah, jadi gampang, tinggal beli yang udah jadi terus ditambahin coklat atau gak Nutella. Terus harus ditambah buah-buahan gitu, harus ada buah-buahan atau enggak kurma. Kurma juga ada di sini, harganya $25 per 1 kilonya. Lumayan sih, cuman emang harganya mahal tapi rasanya emang enak. Ini tuh sekitar jam 5, jadi waktu buka puasanya masih ada 3 jam karena masih sampai jam 8 malam. Awal-awal puasa itu aku puasa hampir 16 jam kurang, dan menuju akhir-akhir puasanya berkurang 1 jam karena maghribnya udah mundur dan subuhnya juga udah mulai maju gitu. Ini aku masih persiapan, dan biasanya karena yang roommateku ada yang muslim juga, jadi sharing gitu, biar pertama biar ngirit, kedua
biar bareng-bareng gitu, biar merasa ada teman aja. Ini buah-buahan yang dibikin juga ini bahannya gampang banget. Maksudnya kayak yogurt juga ada di minimarket, buah-buahan juga ada, tinggal beli. Biasanya belanja kadang 1 minggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Jadi pengeluaran di regional itu cuman buat belanja sama buat bayarin dan bayar kendaraan atau enggak share petrol gitu. Jarang ada hiburan, jadi ya uangnya muter di situ-situ aja. Lebih enak untuk nabung kalau di regional. Lanjut juga harus selalu ada bikin minuman manis. Kalau gak susu ya ada teh manis. Karena kalau puasa itu lumayan kayak nguras tenaga gitu. Apalagi ini pertama-tama terus kerjanya fisik. Jadi tadinya awalnya mengira gak bakal kuat puasa. Cuman ternyata dipaksain kuat-kuat aja karena memang harus maksa sih. Walaupun lemes sekali karena kerja fisik terus di ruangan dingin di minus 8 derajat, jadinya gampang lapar banget. Cuman itu di awal-awal doang, 1 minggu pertama lumayan berat, cuman kesini jadi lumayan mudah. Lanjut buka puasa biasanya kalau weekend atau enggak kalau lagi roster, lagi day off. Thank you very much. Biasanya kalau gak groceries istirahat dan ngebuburit gitu, hitungannya ngebuburit di minimarket gitulah, sekalian belanja-belanja buat persiapan buka lagi, terus belanja-belanja buat persiapan makan. Dan di sini tuh kebanyakan self service, walaupun ada juga yang dilayanin, cuman biasanya lebih mudah dan lebih cepat gitu. Karena ya biasanya yang pakai pelayan itu orang-orang yang udah umuran gitu ya. Soalnya masih banyak yang pakai cash. Kalau aku biasanya kadang kalau lagi bawa cash yang pakai kasir, kalau enggak self service kayak gini. Ini biasanya troli dibawa keluar untuk biar gak angkat-angkat gitu ke mobilnya. Bayarnya juga tinggal tap-tap aja. Terus kalau sore biasanya main bola. Biasanya ada jadwal tiap hari Sabtu, kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, tergantung ada overtime di weekend atau enggak. Biasanya kalau enggak ada overtime pasti pada main bola.
Ini tuh lapangannya gratis, kita tinggal datang aja. Ini tuh anak-anak yang kerjanya di tempat yang sama gitu, di company yang sama. Mereka ngadain hiburannya main bola. Lalu kadang biasanya kalau weekend suka bukber. Kita sengaja sih biar nggak terlalu homesick, biar gak gampang homesick juga. Biasanya anak-anak yang cewek, teman-teman yang cewek suka ngajakin untuk inisiatif, jadi kita patungan untuk bikin makanan Indonesia gitu. Seperti ini, kadang seminggu sekali, kadang bikin soto, kadang bikin nasi liwet, kadang bikin jajanan Indonesia gitu yang kadang kita kangen gitu makannya. Ya itu keseharian aku sebagai working holiday visa di bulan puasa. Selamat berbulan puasa, selamat Ramadan. Gak kerasa seminggu lagi menuju Lebaran dan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, dan terima kasih yang sudah menonton.